santai aja, gak usah tegang sama Tuhan. Satu hal yang kita bersyukur, kita udah masuk di bulan September ya. Terus kalau di antara teman-teman ada yang dapat video tentang pengungsi Afghanistan, waduh nanti coba dipasang juga tuh, ada dari World Harvest, bagus banget. Nggak benar, ada story, very good story, nanti aku kirim ke Cindy, yang bicara bagaimana pengungsi Afghanistan sekarang mereka ada di Pakistan dan keadaannya sangat menyedihkan sekali. Kita bersyukur kita ada tempat tinggal di mana para pengungsi ini mereka tidur dengan langit sebagai atap mereka. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai detik ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Suara kami mau naikkan hati kami hanya kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin saudaraku. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Dari awal kita katakan sama-sama. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama katakan besar, berlimpah kasih-Mu, berlimpah semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya mau pada saat kita mengatakan dan menyanyikan lagu ini benar-benar kita maknai bahwa benar besar setia Tuhan kita tuh besar banget. Dan setiap hari kita merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. When we sing it, we mean it. Waktu benar-benar kita angkat lagu ini, kita maknai dan kita aminkan lagu ini benar-benar. Katakan sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, we glorify your name. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oh, we give you thanks. Oh, we give you thanks. We praise your name, Jesus. Haleluya. Kami undang hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada seperti Engkau. There is none like you, Lord. There is none like you, Jesus.
Bapak, pagi ini sebelum kami memulai kebaktian pagi hari ini, Tuhan yang mengurapi setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, yang kelihatan, yang gak kelihatan di depan orang. Kami minta kekuatan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Yesus. Lord, this morning we ask your fresh anointing come upon every single one that take part on this service. Whether people see it or not see it, Lord, we ask your fresh anointing that you give us an ability, Lord Jesus, to serve you, Lord. You give us the right motivation. Berikan kami motivasi yang benar, Tuhan, di dalam melayani Engkau. Berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu. Pengurapan spesial Tuhan turunkan juga. We also pray for the Sunday school teachers, special anointing come upon them, Lord Jesus. Pagi hari ini Tuhan, yang kami cari terus hanya Engkau Tuhan. This morning and the rest of our life, what we search is your presence, is your will, O Lord Jesus. Beracara dari awal sampai akhir. You take over, Lord, from beginning until the end. It's all about you, Lord Jesus. Semuanya hanya Engkau, Tuhan. It's all about you. Siapkan kami juga pagi ini, yang di rumah juga Anda siapkan hati Anda untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Anda yang di rumah boleh siapkan roti, teh sebagai pengganti mungkin. Yang paling penting Tuhan, kami minta Engkau hadir di tempat ini, hadir di rumah-rumah. Lord, the most important thing is your presence, Lord, in this place, in our heart. Your presence, Lord, is everything. Hadirat-Mu adalah segala-galanya. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Saudaraku, mari ambil waktu tenang, waktu teduh 2-3 menit ke depan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kalau kami masih bisa Tuhan masuk ke dalam bulan yang baru Tuhan. God, we want to say thank you so much that we are able to be here in this new month. Kalau mungkin kita flashback setahun yang lalu, kita mungkin kebaktian di Taman FDR, bingung ke depannya harus gimana. If maybe last year we're having a service in the park in FDR and we're not sure what's the future. We are so thankful kita sekarang masih ada di sini Tuhan. Kita masih bisa memuji-Mu, menyembah-Mu tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. We're so thankful that we are still here, be able to worship You, be able to meet our friends. Kita masih bisa ketemu teman-teman kami Tuhan. Dan bagi yang di rumah yang mungkin lagi terbaring, sakit, biarkan mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. And for those who are maybe at home sick, let your eyes watch upon the face of Jesus. Mari kita ucapkan syukur pagi ini. Let us give thanksgiving to the Lord for this new month, our health, our life, our friends, our family, buat keluarga kita, buat kehidupan kita, buat pekerjaan kita. Lord, there is none like you. All of my days
refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth let us sing. Power and majesty, praise to the King.
Shout to the Lord. One more time. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy for you, Lord. I'll sing for joy at the word of your name. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares. Nothing compares to the promise Nothing compares. nothing compares to Nothing compares. nothing compares to the promise I have in you. Oh, we're so thankful, Lord, for the life that you given us, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat hidup yang Kau berikan, Tuhan Yesus. Walau mungkin keadaan sekarang masih belum pasti, Tuhan. If there's still uncertainty, still today, but we believe in you. Tapi kami masih percaya dengan Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini, Tuhan. We give today's service to you for the Sunday school, buat Sunday school, buat hamba-Mu yang akan menyebarkan firman, for your sermon today, and we give all the glory to you this morning. Kami menyerahkan segala kemuliaan buat nama-Mu. In Jesus name, bagi nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya mari kita ucapkan amin, amin. Selamat pagi semua yang mungkin baru datang. Yuk, di bulan baru kita kasih high five, masih high five dari jauh, dan kita akan bersyukur memuji Tuhan. Bersyukurlah pagi ini. Haleluya. Na 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 na.
karena udah mau Desember, udah mau Thanksgiving, mari jangan lelah. Go through the month. Let's go to your left and to your right. Say, don't be tired. Wake up. I know it's cold. Lagi enak. Mari kita bilang jangan lelah dan kita memuji Tuhan pagi ini lebih lagi. Woo! Haleluya, jangan lelah kepada Tuhan. Mari terus bekerja di ladangnya. Haleluya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelong, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang. Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari kita bekerja lebih lagi di hadapan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya, akan segalanya, semuanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Dengan suara saja mari kita nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Amin, haleluya. Sekali lagi, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah timbullah Tuhan, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun, menjadi siap menjadi siap dibangun
teman-teman, seperti biasa di dalam bulan yang baru kita memasuki tema yang baru tentang building a better life, membangun hidup yang lebih baik. Mari kita baca firman buat minggu ini dari Mazmur, from Psalm 26. Mari kita baca satu persatu. Dari Indonesia terlebih dahulu, lalu English. 1, 2, 3. Dari Daud. Berilah kidilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku Tuhan, dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju dalam kasih-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. In English, declare me innocent, O Lord, while I have acted with integrity. I have trusted in the Lord without wavering. Put me on trial, Lord, and cross-examine me. Test my motive and affection, for I am constantly aware of your unfailing love, and I have lived according to your truth. For all of you, mungkin semuanya, kita selalu bertanya beberapa belakangan ini, Tuhan, ini pandemi kapan selesai sih? For all of you, maybe you keep asking, where is this pandemic gonna be end? When? When can we shake hands, not wearing a mask? When? Nobody knows. Nggak ada yang tahu, tapi tema bulan ini adalah belajar untuk hidup yang lebih baik. This theme of this new month is building a better life. Let's ask the Lord, Lord, test me, ujilah aku Tuhan. Dan biarkan kehidupan kita menjadi kehendak Tuhan. Let's all this is your will. Berhenti bertanya lagi kapan selesai, kapan kami bisa ini, kapan kami bisa itu. Just live according to His will. Mari kita hidup diuji sama Tuhan dan nurut kehendak-Nya. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita nyanyikan lagi sekali. Let's sing this song one more time. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu
kehadiran-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. mari kita berdiri, let's stand in our feet. Ku agungkan Kau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa, dan layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. one more time, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Naikkan pujian, ucapkan syukurmu. Kau besar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. For you are great, oh Lord. Oh, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. For you are great, oh Lord. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar
suara saja. For you are great, Lord. Listen to our voice. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is none like you. There is no one else like you. Lift up your hands, angkat kedua tangan, katakan, for you are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Siapa sih yang bisa menyamai Engkau Tuhan? Who can be compared to your magnificent power, Lord? Kasih-Mu gak ada yang bisa nandingi. Your love is uncomparable. Pengorbanan-Mu gak ada yang bisa nandingi. Your sacrifice is uncomparable. Bagaimana Engkau memperhatikan kami 24 jam, gak ada yang bisa menandingi. We cannot imagine how can you bless us, love us 24 hours without stopping. Dan bagaimana Engkau mau menerima kami apapun keadaan kami Tuhan. And how you're able to accept us with our sin and failure and mistakes. Gak bisa kami bayangin Tuhan, gak bisa kami cerna dengan pikiran kami. We cannot fathom with our own mind and thoughts. Sungguh Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang besar. You are a true living God, the most honest God and a magnificent God. Pagi ini kami berdoa ada pertemuan pribadi dengan Engkau Tuhan. This morning, Lord, we want to pray so we can talk to you face to face, personally. Setiap hati yang terbuka Tuhan jamah, Tuhan balut dan Tuhan hibur. Touch each one of our heart. In the name of Jesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Saudaraku, buka hati kita masing-masing untuk menerima firman Tuhan. Brother and sister, let's open our hearts so we can accept the Word of God. Kami percaya Tuhan yang urapi dan Tuhan yang memampukan saya menyampaikan firman. I believe that only from the Lord's itself that He can bless Omaldo to spread the Word of God. Setiap kuasa yang bukan daripadamu kami ikat di dalam nama Yesus. And those power outside from you, we rebuke in the name of the Lord. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh berkata, For those who believe, let's say, Amen, Amen. amen, amen, amen. Silakan duduk semuanya. maybe sit down in the presence of the Lord. Selamat pagi Philadelphia Presenter. Selamat pagi semuanya. Yes, it's Sunday again. Senang banget untuk kita yang besok mungkin akan liburan jalan-jalan atau habis ini liburan, tapi
mau ambil waktu untuk mendengar firman Tuhan, let's focus to the Word of God. Mari kita fokus akan firman Tuhan pagi hari ini. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you connect with this link. Bulan ini kita memasuki bulan yang baru. We are entering to a new month, and we are going to learn something new, yaitu building a life, a better life. Bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi sebelumnya, buka buletin Anda, kita ada announcement singkat. Ya, pertama, minggu depan, tanggal 12, as you know, minggu ini, thank you Andi. Sebagaimana Anda tahu, minggu ini banyak sekolah-sekolah sudah mulai kembali masuk. Dan juga minggu depan udah mulai aktif lagi semuanya. Jadi para orang tua yang punya anak, yang punya keponakan, semua segala macam, kirimkan anak-anak mereka. Minggu depan tanggal 12 kita akan melakukan yang namanya BTS. BTS is back to school. Oke? Kita akan berdoa untuk setiap anak-anak kita. Dari yang pre-K sampai yang college students. Kita berdoa buat mereka untuk apa? Untuk di tahun mendatang ada penyertaan Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada hikmat Tuhan buat anak-anak kita semuanya. Katakan amin saudaraku. Amin. Kita perlu anak-anak kita ini dijaga sama Roh Kudus. Karena apa? Yang mereka dengar, yang mereka lihat, pergaulan mereka itu sangat penting sekali. Akan berpengaruh akan keputusan-keputusan hidup mereka di masa mendatang. Oke? Sebelum kita mulai firman Tuhan, tolong silent juga handphone Anda. Dan di dalam buletin juga kita masih ada, kalau Anda mau donation untuk untuk winter, Anda boleh bawa minggu depan. Anda boleh taruh di pintu masuk, ada kontainer di sana, just taruh winter jacket, semua segala macam. Untuk kita sumbangkan kepada mereka yang membutuhkannya, khususnya mereka yang dalam proses recovery untuk drug and alcohol rehabilitation. Nah, bulan ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal, yaitu membangun kehidupan yang lebih baik. Saya mau mulai dengan gini, hidup kita ini kayak kita lagi nyetir. Kita lagi nyetir menuju satu tempat. Ya. It's a journey. Hidup kita ini perjalanan. Kita nyetir. Kalau nyetir terkadang gimana? Apa selalu lancar? Enggak kan? Pada saat kita nyetir seringkali lancar. Seringkali gimana? Kena macet. Ada kalanya bukan hanya kena macet. Ada kalanya jalan tapi gimana? Very slow. Ada juga saat-saat di mana kita harus ngapain? Kita harus masuk ke gang yang kecil. Kalau di saat masuk ke gang yang kecil, kita harus pelan-pelan. Ada saatnya kita masuk jalan tol. Lancar. Kalau di daerah-daerah tertentu di South Philadelphia, ada saat-saat tiba-tiba kita lagi jalan nyetir mobil enak-enak, tahu ini kok antrian panjang, ternyata ada apa? Ada truk sampah di sana. Dan kita nggak bisa mundur. Kita masuk, di belakang kita udah ada mobil, kita nggak bisa mundur. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita menunggu, nggak ada pilihan. Ada construction. Pada saat kita masuk gang kecil, harus pelan-pelan. Pada saat di highway nggak boleh pelan-pelan, harus jalan cepat. Pada saat kita jalan dua arah, kita ngelihat ada teman kita, kok jalannya cepet banget sih dia. Sementara saya kena macet, enak banget, gue mau ikut muter deh. Tapi tujuan saya bukan ke sana, tujuan saya ke sana. Seringkali kita ngelihat ada orang-orang, loh kok gue lagi ngejalan hidup ini kok kayaknya stuck.
kiri kanan, gak bisa bergerak. Tapi kok ini kok kayaknya enak banget sih jalan hidupnya. Atau pada saat kita jalan ke satu tempat, kita ngelihat ada teman kita juga nyetir. Oh, dia senasib sama gue nih. Sama-sama kenapa? Kena macet. Demikianlah hidup kita, saudaraku. Hidup kita seringkali diperhadapkan dengan ada saat-saat kita jalan lancar. Ada saat-saat Tuhan izinkan kita harus nunggu. Ngelewatin kerikil-kerikil. Karena ada construction. Ada juga saat-saat di mana hidup kita harus apa? Harus pelan-pelan. Gak bisa cepat-cepat karena lagi ada gang, masuk di gang. That's life, saudaraku. Dan dalam perjalanan kehidupan kita ketemu banyak orang. Benar gak? Kita ketemu banyak orang. Tapi Anda harus tahu, ada orang-orang yang Tuhan kirimkan hanya untuk sementara di dalam hidup kita. Dan ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk lama dengan kita. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita hanya untuk setahun, 2 tahun. Bahkan hanya untuk 5 jam atau 1 hari. Tapi ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk bersama-sama dengan kita lama. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Bahkan kalau keluarga kita the rest of our life. Dan tujuan Tuhan menempatkan orang-orang di dalam kehidupan kita. Apakah itu untuk waktu lama atau waktu sebentar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk kita. Tujuannya untuk membangun kita. Tujuannya untuk mengoreksi kita. Tujuannya untuk segala sesuatu menuju kebaikan kita. Nah, percaya atau enggak, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa orang-orang di sekeliling kita akan mempengaruhi masa depan kita, bahkan kehidupan kekal apa yang akan kita jalanin. Let me tell you one more time. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, walaupun Anda sudah menyatakan diri sebagai orang Kristen pengikut Yesus, saya mau kasih tahu, siapa orang di sekeliling saya, siapa yang saya dengerin sebagai advisor saya akan mempengaruhi akan kedepannya hidup saya, bahkan kehidupan kekal kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 kita akan belajar tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih baik ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Gak tau kenapa udaranya tiba-tiba di ruangan ini dingin, biasanya panas. Iya gak sih? Ini ruangan ini memang spesial, ya. Laginya orang pengen panas, dia dingin. Laginya orang dingin, dia panas. Ayo, sama-sama kita berdiri. Yuk. Let's stand on your feet. Yuk. Kita baca firman Tuhan ini sampai telinga kita mendengar. Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yuk. Dengan lantang ya. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh. Tapi apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan Oke, ayat 3. 1, 2, 3. Ia seperti pohon dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya apa? Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 4, 5. Sebab itu Tuhan, katakan sama-sama haleluya. Bukan haleluya, haleluya. Oke, silakan duduk semuanya. Amin, saudaraku. Nah, ada beberapa hal dari ayat ini, saya cuma ngebahas 2 doang. Hal yang penting yang harus kita perhatikan untuk bagaimana kita membangun kehidupan yang lain. Ayat pertama Kak Cindy, dikatakan berbahagialah. Berbahagia. Ada translation yang lain katakan joy. Oh joy. Berbahagia. Berbahagia. Ada satu lagu
yang dibawakan sama Pharrell Williams. 2014 dirilis lagunya bicara tentang happy. Because I'm happy. Itu pas sampai tadi malam saya cek di YouTube, itu yang nonton udah hampir 900 juta view hanya di YouTube doang, hanya lagu-lagu judul lagunya happy. 2014 lagu ini menyatakan bahwa hey, kita perlu slow down dalam hidup ini dan kita perlu yang namanya happy. Tapi apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Itu yang harus kita dapetin dulu. Untuk kita tahu bagaimana membangun kehidupan yang benar. Harvard melakukan studi kepada milenial. Milenial nih yang lahir antara 1981 sampai 1996. Milenial ditanyakan oleh Harvard Study, apa goal yang membuat Anda berbahagia? Dan 80% dari milenial mengatakan yang membuat saya berbahagia kira-kira apa saudaraku? Ada yang tahu? Uang, kenapa uang? If I'm rich, katanya. Kalau gue punya uang banyak, I'm gonna be happy. Ada yang tahu nggak? Satu lagi. Apa yang membuat milenial survei mengatakan yang membuat saya bahagia adalah apa selain uang? Ada yang tahu? Yes. Lu milenial ya? Lu lahir tahun berapa? 87. Yang ini? Oh, dia kayaknya angkatan baby boomer dia, baby boomer. Udah 70-60 tahun kan. Yes. Yang kedua adalah pada saat kita menjadi orang terkenal. Makanya keluar yang namanya Instagram, TikTok. Orang-orang tuh in banget karena apa? Mereka pengen menjadi terkenal. Nah, ada satu profesor dari Harvard namanya Robert Waldinger. Nah, Robert Waldinger ini dia menjadi salah satu direktur. Ini dia direktur keempat dari sebuah studi. Again, Harvard Study berjudulnya mengenai adult development. Ini studi paling lama karena 75 tahun. Studinya 75 tahun. Dimulai dari tahun 1938. Gubrak, lama bener. Dari 1938 selama 75 tahun dilakukan studi. Dari anak-anak, dari dua grup. Dari mereka yang masuk ke Harvard, itu grup pertama. Dan grup kedua adalah dari kelompok di Boston, dari orang-orang yang kurang beruntung hidupnya. Jadi mereka didatengin ke rumahnya, dicek setiap tahunnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan apa? Apa yang membuat hidup kamu bahagia? 75 tahun dilakukan studinya. Di dalam perjalanan 75 tahun, ternyata yang dulunya hidupnya enak, ada yang nurun. Ada yang tadinya hidupnya turun, jadi naik. Dalam 75 tahun itu, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi dokter, bahkan katanya ada yang jadi salah satu presiden Amerika. Tapi ada juga yang jadi apa? Alkoholik. Ada yang punya penyakit mental. Dilakukan studi terhadap 700 orang. Dari 700 orang yang masih hidup hanya berapa? Hanya 60. Hanya 60 orang. Nah dari studi itu, studi 75 tahun. Apa yang membuat mereka bahagia? Jawabannya adalah mempunyai hubungan yang baik. Studi lama-lama kayak begitu, bos. Tercapai satu kesimpulan bahwa mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga, dengan teman, dengan masyarakat membuat hidup lebih bahagia dan lebih sehat.
Jadi perkumpulan seperti ini, perkumpulan gereja ini sebenarnya membuat hidup lebih panjang dan lebih sehat. Tapi dikatakan gini, yang paling penting dalam hubungan itu adalah apa? Bicara tentang kualitas. Kualitas hubungan. Apakah itu suami istri, pertemanan, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Kualitas hubungan menjadikan kebahagiaan buat seseorang. Ngebayang nggak? Anda pernah ngelihat sama orang-orang yang hidupnya sendiri, yang hidupnya menyendiri. Orang-orang yang hidupnya sendiri dan menyendiri, tendensinya gimana? Gampang apa kira-kira? Tahu nggak? Apa? Gampang sakitan. Karena apa? Dia menjalani penderitaannya gimana? Sendirian. Gampang sakit-sakitan. Kalau gampang sakit-sakitan artinya apa? Umurnya gimana? Pendek. Umurnya pendek. Artinya apa? Pada saat Anda tidak mempunyai kualitas hubungan yang baik dengan orang, Anda menyendiri, dibilang I don't need gereja-gerejaan, I don't need small group, pokoknya hidup gue cuman gue, suami gue, anak gue. Nah siap-siap. Beberapa tahun lagi kita akan melakukan apa? Funeral untuk Anda. Just kidding. Tapi benar, ini studinya mengatakan demikian. Bahwa ternyata kehidupan berbahagia itu adalah pada saat kita mempunyai kualitas hubungan yang baik. Ada 3 tipe orang. Kita berbahagia kalau nggak ngikutin jalan ini 3 orang nih. Ini 3 jalan orang yang benar-benar nih, brengsek nih. 1, orang berbahagialah orang yang tidak berjalan nasihat orang fasik. 1, orang fasik. 2, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 2, orang berdosa. 3, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3, pencemooh. Jadi ada 3 orang nih. Apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang kenal Tuhan. Orang yang beriman katanya. Tapi ini orang fasik. Tapi dia tidak mau melakukannya. Dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan, tapi tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya orang fasik. Orang berdosa, termasuk saya dan Anda semua yang sudah diselamatkan, adalah ini. Orang berdosa adalah apa? Orang-orang yang tidak menuruti kehendak Tuhan, lebih nurutin hawa nafsunya. Makanya kita saat-saat ada di mana kita benar-benar nurut apa kata Tuhan, tapi ada saat-saat di mana kita lebih menuruti hawa nafsu kita. Nah, ada orang-orang yang benar-benar hidupnya hanya dikuasain dengan hawa nafsunya dia doang. Itu namanya orang berdosa. Nah, orang pencemooh ini yang lebih seru nih. Dikatakan adalah orang yang kesukaannya mencari kesalahan siapa? Kesalahan orang lain. Suka menghakimi. Suka mengkritik. Suka gosip, merendahkan orang lain dan merendahkan Tuhan. Itu dikatakan, itu yang namanya pencemooh. Nah, hati-hati dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berasosiasi kayak tadi saya ngomongin di awal. Karena bisa jadi kita nggak membangun kehidupan yang sehat nih. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang tidak jalan dengan orang-orang seperti ini. Yang tidak ngikutin orang-orang seperti ini. Jadi kuncinya apa? Kuncinya di ayat 2, Kak Cindy. Kuncinya di ayat 2 dibilang gini, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tandanya kebahagiaan seseorang, 1, gak ngikutin 3 orang ini. 2, yang mau ngapain? Yang mau merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan jadi kesukaannya. Maksudnya gini nih. Apa sih, Doh? Yang maksudnya adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Kesukaannya Taurat Tuhan adalah begini. Keputusan Anda, kehidupan Anda berpusatnya di dalam firman Tuhan. As simple as that. Mengutamakan firman Tuhan dan keputusan hidup Anda, kehidupan Anda berpusatnya pada firman Tuhan. Itu artinya kesukaannya firman Tuhan. Dari hal-hal kehidupan yang apa yang kita jalanin, kita tanya sama Tuhan. Ini apakah dari Tuhan atau enggak? Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Ada konsistensi di dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Ada terus-menerus di mana kita berhubungan dengan Tuhan kita. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan, ini pengertiannya begini saudaraku. Anda baca firman Tuhan, dan Anda tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya? Seringkali kita bilang ini, Tuhan, firman ini kayaknya untuk dia ya Tuhan ya. Untuk orang lain, bukan untuk saya. Kita lebih gampang bilang gini, ini firman kayaknya cocok untuk si ini nih Tuhan. No, merenungkan firman Tuhan adalah kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya? Apa di dalam hidup saya di mana saya harus berubah Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Itu namanya merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, merenungkan firman Tuhan adalah kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman pagi hari ini, malam hari ini yang saya baca? Apa yang saya harus rubah dalam hidup saya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Itu yang namanya merenungkan firman Tuhan. Jadi kita membangun kehidupan yang lebih baik. Thank you Andi. Kita membangun kehidupan yang lebih baik pada saat kita tahu apa arti kebahagiaan itu. Karena kalau kita taunya arti kebahagiaan itu adalah uang banyak, tapi ternyata apa? Orang-orang yang punya uang banyak, hidupnya banyak yang gak bahagia. Kalau dibilang karena terkenal menjadi berbahagia, banyak orang terkenal hidupnya tidak berbahagia. Bahkan kalau di Korea tuh, artis-artis Korea banyak yang melakukan apa? Bunuh diri. Karena ternyata kebahagiaan itu tidak membuat, keterkenalan itu tidak membuat mereka berbahagia. Nah itu satu, tandanya membangun kehidupan yang lebih baik adalah di mana kita tahu arti kebahagiaan itu sendiri. Sin, tolong ayat 6-nya deh Sin. Hal yang kedua, selain kebahagiaan adalah gini. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang-orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ada dua tipe orang, ada orang fasik dan juga orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada dua jalan nih. Ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Kira-kira jalan orang mana yang lebih gampang? Jalan orang fasik lebih gampang saudaraku. Lebih lebar. Sesuai di Matius 7. Sin bisa buka Matius 7 nggak ayat 7? Coba buka Matius 7 ayat 7. Di situ Tuhan bicara mengenai jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ini berbicara tentang doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Next. Atau memberi ular jika ia meminta ikan.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. By the way, ini firman Tuhan mengatakan, tapi yang saya dapatkan seringkali Tuhan kasih kok kita batu, ada tujuannya. Nanti saya kasih tahu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Next. Masuklah melalui pintu yang apa? Yang sesak itu. Ada 2 tipe pintu nih, 2 jalan. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada mana apa? Kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Hold on di sini. Ada pintu yang lebar karena apa? Jalan menuju, karena banyak orang yang masuk ke sana. Dan pintunya apa? Pintunya lebar. Jalannya lebar. Ada banyak orang-orang yang lihat gini, aduh, gue mendingan ngikutin itu aja. Itu pintu yang lebar. Karena apa? Karena mudah, lebar. Dan banyak orang kita ngikutin, apa kata orang? Kita ngikutin orang menuju jalan yang lebar. Kita gak mau masuk ke pintu yang sempit, kita maunya pintu yang lebar. Karena apa? Pintu yang sempit sesek dan jalannya susah, gak gampang. Tapi pintu yang lebar menuju kepada kebinasaan. Ada satu artikel mengatakan gini, pintu yang lebar itu seperti kita naik mobil bagus, di jalan tol, kenceng banget, enak banget, tapi ada satu hal, rem mobilnya apa? Blong. Jadi satu-satunya untuk stop adalah apa? Kecelakaan. Demikian dengan hidup kita. Yes, kita masuk di dalam pintu yang lebar, jalannya lancar, semua segala macam. Tapi ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Di sini dikatakan bahwa penting banget untuk kita tahu jalan mana yang kita tuju. Membangun kehidupan yang lebih baik adalah pada saat kita tahu, ini gue mau kemana nih? Ke jalan yang lebar apa jalan yang sempit? Jalan yang menuju kebinasaan atau bukan? Saya mau naik mobil yang kenceng, enak tapi remnya blong, apa saya jalan di tengah-tengah jalan yang sempit? Dikatakan bahwa mana ada sih bapak yang anaknya minta roti dikasih batu. Nah, ada satu artikel bilang gini, seorang penulis tak dikenal mengungkapkannya gini, bahwa Bapa kita di surga seringkali kasih batu buat kita, bukan roti. Padahal kita mintanya roti. Benar gak? Kita minta roti tapi seringkali Bapa di surga kasih kita batu. Pengertiannya gimana? Ini dia. Aku minta kesehatan, pay attention. Aku minta kesehatan agar dapat melakukan hal-hal besar. Tetapi aku diberi kelemahan agar dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Aku minta kekuatan kepada Tuhan agar dapat berhasil, tapi aku dibuat lemah agar dapat belajar taat. Aku minta kekayaan agar bahagia, tapi aku diberi kemiskinan agar dapat bijaksana. Aku minta kekuatan dan pujian dari sesama, tapi aku diberi kelemahan agar dapat merasakan kebutuhan akan Tuhan. Aku meminta segala sesuatu agar dapat menikmati hidup. Tapi aku diberi kehidupan agar dapat menikmati segala sesuatu. Aku tidak memperoleh apapun yang kuminta. Tetapi memperoleh segala sesuatu yang kuharapkan. Meskipun permintaanku tidak dikabulkan, tetapi doa-doaku terjawab. Aku adalah paling yang terberkati di antara semua manusia. Ya, Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kita bisa aja meminta sesuatu yang salah, tapi Tuhan akan memberi kita sesuatu yang benar dan yang terbaik. Jalan penting banget. Untuk kita membangun kehidupan yang lebih baik, kita harus tahu jalan mana yang kita
pilih. Ayat 6 tadi, Kak Cindy tolong. Ayat 6 dikatakan bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Saudaraku, di sini saya mau ngajak Anda berpikir, Tuhan lebih tahu siapa? Lebih tahu kita sebagai orang benar, apa lebih tahu jalan orang benar dulu? Mana yang duluan? Halo, lantai 1, lantai 2. Tuhan lebih kenal kita sebagai orang benar atau jalan orang benar dulu yang Tuhan ketahuin? Apa? Kita sebagai orang benar, itu Tuhan tahu bahwa ini adalah orang yang sudah dibenarkan, makanya dia akan mengikuti jalan orang benar. Poinnya adalah begini, berbahagialah kita pada saat kita dikenal sama Tuhan. Membangun kehidupan yang benar adalah pada saat kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita dikenal Tuhan. Dan Tuhan tahu jalan-jalan yang akan kita ambil. Berbahagialah kita pada saat hidup kita dikenal oleh Tuhan. Ngebayang gak kalau Anda lagi jalan, misalnya Anda lagi jalan menuju Pandawa gitu, lagi jalan kaki, tiba-tiba ada iringan mobil. Iringan mobil, tahu-tahu ada seseorang membuka kaca. Ivy ya? Are you Ivy? Tahu-tahu si Ivy ngeliat, tahu-tahu siapa? Brad Pitt buka kaca. Brad Pitt dari iring-iringan mobilnya tahu-tahu, hey Ivy. Tahu-tahu bukan hanya kenal Ivy, dia tahu, lo kerja di ICS ya? Waduh, shift 3 ya? Dia tahu, gaji lo segini, keluarga lo begini. Senangnya setengah mati gak? Brad Pitt kenal gue. Atau gak Denny baru keluar dari Pandawa. Tiba-tiba ada yang buka kaca, Ariana Grande. Hi Danny, how are you? Denny bilang, Ariana Grande. Gitu. Semua pastelnya dijatuhin. Lemper semuanya jatuh, bakso semuanya jatuh dari Denny. Karena, Ariana. Dan dia bilang, Denny, I know, kamu baru beli rumah kan? Pacar kamu di Indonesia kan? Gak jadi-jadi kan, kamu belum jadi karena pandemi kan? Dibilang gitu. Pusing gak lo? Pada saat seorang Ariana Grande tahu hidupnya Denny. Wow, itu baru Brad Pitt dan Ariana Grande, bos. Gimana pada saat Tuhan kita tuh tahu isi hatinya kita, pikirannya kita, semuanya diketahuin. Dan dia menerima kita apa adanya. Jalan kita, Tuhan ketahuin. Saudaraku, membangun kehidupan yang benar terjadi pada saat kita tahu arti kebahagiaan itu sebenarnya. Dan yang kedua, pada saat kita memutuskan mau masuk jalan yang sempit atau jalan yang lebar menuju kebinasaan. Nah, balik ke ayat 3 lagi tadi, Kak Cindy, dari Mazmur 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan apa, saudaraku? Lantai 1, lantai 2 yang menghasilkan? Lantai 1, lantai 2 yang menghasilkan? Buah. Gak ada yang lebih indah di hadapan Tuhan pada saat Tuhan melihat kehidupan kita berbuah. Dan buahnya dinikmati banyak orang. Kehidupan yang lebih baik itu, yaitu ada buahnya. Kehidupan yang lebih baik itu buahnya artinya apa? Gak ada yang pohon makan buahnya sendiri, gak ada. Itu namanya pohonnya pohon apa? Egois. Pohon apel makan apel sendiri, gak ada. Selalu dinikmatin orang lain. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Pada saat kita membangun kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, kita tahu bahwa apa, saudaraku? Ada buahnya. Nah, pagi hari ini sebelum kita ambil perjamuan di pagi hari ini,
Saya mau setiap kita merenungkan. Merenungkan apa, saudaraku? Arti kebahagiaan buat Anda. Arti kebahagiaan yang sebenarnya pada saat kita kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Mengutamakan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya itu. Kebahagiaan pada saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya? Bagian mana dalam hidup saya di mana saya harus berubah? Setiap hari 1 ayat aja dan Anda renungkan. Anda menjadi orang yang paling berbahagia. Pilihan jalan hidup banyak banget. Tapi mari kita pilih jalan yang sempit, jalan menuju kehidupan yang kekal. Hingga akhirnya hidup kita boleh berbuah. Mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Yesus. Setiap kami Tuhan mau hidup yang lebih baik. Gak ada yang pengen hidupnya begini-begini aja atau tambah mundur atau tambah hancur. Tapi seringkali kami punya versi hidup lebih baik itu dengan versi dunia. Bukan versi kebenaran firman Tuhan. Biar pagi ini Tuhan bicara lebih lagi buat setiap kami. Lateraikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dari awal katakan sama-sama. Inggris ya. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone, with all my heart and soul. Sama-sama kita berdiri yuk.
to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love, lebih dalam, lebih dalam. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, Tuhan yang terus bicara. Deeper in love, deeper in love. Deeper in love with you. I love more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how biar setiap kami punya kerinduan untuk lebih dekat, lebih dalam lagi dengan Engkau. Saudaraku, mari siapkan hati kita saat ini untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya mau minta untuk Bapak Pendeta Yosin untuk memimpin kita dalam perjamuan. Saya mau make sure setiap Anda sudah mempunyai roti dan anggur. Kalau belum angkat tangan biar Asher silakan. V, ini Pak Simon belum, tolong. Ada lagi yang belum dari sebelah kanan, sebelah kiri, atas ada yang belum. Semua sudah dapat. Siapkan hati Anda, saudaraku. Hampiri Tuhan dari tempat Anda masing-masing. Bisa Pak? Ini. Bisa? Nih. Udah? Oke. Saudaraku, mari kita tenangkan hati kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, bawalah kami tenggelam di dalam kasih Yesus sendiri. Roh Kudus, bawalah kami di dalam pemahaman dan pengertian yang kuat, yang jelas, yang gamblang, bahwa Yesus Tuhan telah mati bagi kami. Darahnya dikucurkan di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kami. Tubuhnya disalibkan supaya kami boleh dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitannya. Amin. Dosa-dosa kami dihapuskan oleh karena Yesus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Sucikan roti dan anggur ini berbicara tentang tubuhmu, berbicara tentang darahmu. Amin, yes Lord. Dan bawalah hidup kami untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Bawalah kami Roh Kudus supaya hidup kami berjalan di dalam kebenaran. Bawalah hidup kami untuk menyenangkan-Mu. Bawalah hidup kami senang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Kami tidak berjalan, berdiri dan duduk di kalangan pendosa, pencemooh, dan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Bawalah kami
kepada orang-orang yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami Amin. untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Oh yes Lord. Apabila ada di antara kami yang mengalami kepahitan kepada siapapun juga pada hari ini dan jam ini, detik ini, lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. We release Dan lepaskan forgiveness. We release pengampunan itu forgiveness. supaya hidup kita We layak release di hadapan Tuhan. forgiveness. Tidak ada kepahitan di antara kita. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati tubuh-Mu, persekutuan dengan-Mu pada jam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini. Pada malam sebelum Tuhan Yesus Tuhan diserahkan, Dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah demikian setiap kali kamu makan. Kamu peringati kematianku sampai aku datang untuk yang kedua kali. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur. Makan roti ini dengan ucapan syukur karena tubuh Kristus dihancurkan Amin. bagi dosa-dosa kita. Terima kasih Di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Makanlah dengan mengucap syukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Setelah makan, diambilnya cawan, dituangkan anggur itu ke dalamnya, dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah demikian setiap kali kamu minum. Dalam nama Yesus. Kamu peringati kematianku sampai aku datang untuk yang kedua kali. Amin. Minumlah dengan mengucap syukur Terima karena kasih, darah Kristus ditumpahkan bagi dosa-dosamu, dosa-dosa kita. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. minum dengan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur. Thank you Lord Jesus. Angkat tanganmu, Terima kasih Yesus. ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Terima kasih untuk darah Oh, syukur tubuh kepadamu Kristus. Tuhan. Darah Kristus. Syukur kepadamu Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur. Semua mengucap syukur. Haleluya. Terima Katakan kasih dengan mulutmu dan Tuhan. hatimu, Tuhan, aku mengucap syukur. Terima kasih Aku mengucap syukur, Tuhan. Yesus. Engkau Terima melawat kasih kami, Engkau melawat Tuhan. aku, Tuhan. Haleluya. Engkau menjamah aku, Tuhan. Dengan tubuhmu, dengan Oh, darahmu. haleluya. Sehingga hidupku berkenan kepadamu. Amin. Tanpa darahmu, tanpa tubuhmu, kami terbuang, Tuhan. Kami tidak berkenan kepadamu. Pada malam, pada siang hari ini, kami mengucap syukur. Mengucap syukur. Karena kami menjadi manusia baru. Manusia yang lama sudah berlalu. Amin. Manusia yang baru sudah datang. Amin. Kami akan berjalan dalam terang Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Tuhan. Kami hidup berkenan kepada Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala dosa-dosa yang menghancurkan kehidupan kami, yang menyesatkan kami. Ampuni Tuhan Yesus. Kiranya dengan perjamuan Ampuni suci Tuhan Yesus. pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Benarkan aku dibenarkan. hidup kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus. Kami berbahagia dan kami menyukai. Kesukaan kami adalah merenungkan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Sehingga langkah-langkah kami, langkah-langkah orang-orang benar yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Yesus. kami mengucap syukur. Haleluya, semua berkata, Amin. Gereja Tuhan, sama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Pak.
Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan bawa persembahan perpuluhan kita. Kalau ada di antara Anda yang butuh didoakan, Anda bisa menuliskan prayer request di amplop persembahan Anda. Yes, untuk Anda yang mau liburan 2 hari ini, hati-hati, jangan mabok, ya. Ya maksudnya jangan mabuk di jalan, bukan jangan mabuk-mabukan, jangan mabuk di jalan, oke? Jangan mabuk-mabukan, apa? Mabuk darat, laut dan udara, Antimo, ya obatnya, beli Antimo, oke? Kita siapkan persembahan kita pagi hari ini. Mari kita angkat persembahan kita pagi hari ini, saudaraku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami bawa pagi ini persembahan sebagai ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau Tuhan yang baik. Selalu yang Engkau rancangkan adalah yang terbaik buat kami. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati. Apapun pergumulan hidup kami percaya Tuhan ada jalan keluarnya. Tuhan gak akan membiarkan kami sendirian. Karena Tuhan berjanji, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami senantiasa. Bapak, saat ini sekali lagi kami mau berdoa buat kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Kami berdoa keamanan ada di kota ini. Sekali lagi Tuhan, kami minta untuk gun violence yang ada, untuk makin hari boleh semakin rendah Tuhan. Kepolisian, masyarakat, semuanya boleh bekerja sama Tuhan. Untuk policy, untuk gun Tuhan. Supaya makin diperketat Tuhan. Untuk orang tidak gampang mendapatkan senjata Tuhan. Memberkati buat Amerika, kalau masih banyak mereka yang menjadi korban COVID-19 karena tidak ambil bagian dalam vaksin. Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri penghiburan, bukakan mata pikiran mereka untuk bisa menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan orang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati juga Tuhan untuk keadaan di Afghanistan Tuhan. Mereka pengungsi-pengungsi yang mulai masuk Philadelphia maupun pengungsi-pengungsi yang meninggalkan Afghanistan. Pakai gereja Tuhan, pakai kami Tuhan, Philadelphia Praise Center untuk bisa menjadi alat Tuhan. Untuk menolong mungkin cuma 1 refugee, 2 atau gimana Tuhan. Atau membantu mereka yang ada di dalam perbatasan meninggalkan Afghanistan. Tuhan, beri kami hikmat. Tuhan udah kasih kelimpahan dan ketenangan dan keamanan hidup di negara ini. Tuhan, kami gak mau tinggal diam Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu untuk membantu para refugee ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan. Anda yang di rumah juga, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah orang-orang yang terus kesukaannya adalah firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya.